Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu diberikan umur yang panjang, yang berkah, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir akan menceritakan tentang keajaiban dan keistimewaan sholawat. Pada zaman dahulu diceritakan ada seorang ulama namanya kalau nggak salah Syekh Farazdak. Beliau adalah seorang ulama penyair. Di suatu hari beliau naik haji terus ziarah ke Makbarah Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan beliau ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahunnya beliau bisa naik haji dan ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Di suatu waktu beliau sedang ziarah, berdoa di depan makomnya Rasulullah SAW sambil membacakan lantunan syair sholawatnya. Ditemui oleh seorang lelaki, terus beliau diajak ke rumahnya. Pas di depan pintu rumahnya, terus beliau persilahkan masuk. Pokoknya dimuliakan lah sama seorang lelaki itu. Terus dijamu, dikasih makan, minum dan sebagainya. Setelah beliau makan dan sebagainya selesai, beliau disuruh mengeluarkan lidahnya sama seorang lelaki itu. Dengan seketika Syekh Farazdak mengeluarkan lidahnya dan ternyata lidah beliau dipotong sama gunting lalu putus. Menangislah beliau merasakan kesakitan yang amat sangat. Beliau merintih kesakitan dan seorang laki itu berkata, "Aku sangat membenci sama orang yang selalu melantunkan salawat dalam syairan." Terus beliau diusir, lalu pulang lagi beliau ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Lalu dia menangis di depan makam Rasulullah SAW. Terus dia membaca salawat dalam hati. Terus beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum bermimpi beliau berdoa sama Allah dan mengutarakan isi hatinya, kepedihannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, seandainya lantunan salawat dan syairan salawat saya tidak diterima oleh Allah dan tidak terima sama Rasulullah SAW, maka biarkanlah selama hidup saya lidah saya sudah putus dan saya tidak bisa bicara dan saya tidak bisa membaca salawat kepada engkau lagi." Lalu dia ketiduran. Pas dalam tidurnya ditemuilah sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Apapun dalam bentuknya, salawat apapun yang engkau baca, walaupun dalam keadaan riya sekalipun, aku sangat menyukainya dan akan Allah terima." Sebab syair berkata, setelah begitu, "Bangunlah wahai Syekh Farazdak, lidahmu ke sini." Potongan lidahnya dia bawa, diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau tiba-tiba bangun, lidahnya udah utuh seperti semula. Subhanallah. Itulah keajaiban dan keistimewaan sholawat. Lalu beliau berkata, Syekh Farazdak itu mengatakan, "Adimi sholata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna qabulaha hazmun biduni taraddudi." Jadi perbanyaklah membaca salawat adim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudawamahlah, istiqomahlah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena salawat itu sudah
yakin pasti diterima, walaupun dengan keadaan walau riaan, dengan ria, tapi amalan yang lainnya itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau sholat yakin dan pasti, sudah pasti diterima. Sebab yang disebut-sebut adalah kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari beliau satu tahun kemudian beliau naik haji lagi dan ziarah lagi. Pas beliau melantunkan sholawatnya lagi, diajak lagi sama seorang pemuda ke rumahnya. Dan ternyata rumahnya itu rumah orang yang tahun kemarin memotong lidah Syekh Parazdak tersebut. Lalu Syekh Parazdak karena udah bulat ketauhidannya kepada Allah dan udah yakin keimanannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, beliau mau aja diajak. Seperti tahun kemarin dia diajak makan, minum dan sebagainya. Tapi dia namanya manusiawi ya, dalam hatinya mengatakan mungkin aku akan dipotong lagi lidahku sama seperti tahun kemarin. Tapi beliau sudah pasrah sama Allah, karena dia saking kecintaannya kepada Rasulullah SAW, mau pasrah walaupun nyawa sampai terlepas dari raganya, beliau sudah pasrah. Sesudah begitu ternyata seorang pemuda itu mengajak ke suatu tempat, yaitu adalah kamarnya. Pas dibuka dalam kamarnya itu, ternyata ada seekor monyet besar dalam kerangkeng. Beliau berkata, "Wahai Syekh Parazdak, itu adalah bapakku yang tahun kemarin memotong lidah engkau. Maafkanlah beliau karena kecerobohannya, karena beliau telah memotong lidah engkau karena engkau melantunkan bacaan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan syairan. Seketika ketika engkau pas pulang dari rumah sini diusir sama bapakku, Allah mengutuk beliau menjadi seekor monyet. Maafkanlah beliau, seandainya engkau tidak memaafkan ayahku, mungkin lebih baik dibunuh saja ayahku itu." Lalu Syekh Parazdak memaafkannya dan berdoa sama Allah. Dalam doanya, "Ya Allah, kembalikanlah wujud aslinya dan kembalikanlah ayahnya seorang pemuda ini, karena aku telah memaafkannya dan semoga engkau memaafkannya." Tiba-tiba seketika beliau menjadi seorang manusia lagi. Subhanallah. Itulah keistimewaan dan keajaiban salawat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua, khusus untuk pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata penyampaiannya yang salah dalam kisah ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.